Halo guys, back with me Dedi. Selamat datang di Donor episode 15. Oke, kali ini gue punya cerita yang sangat tragis tentang kasus pembantaian keluarga bernama Lin, yang mana mereka ini dulunya tinggal di Cina, lalu pindah ke Sydney, Australia untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Tapi kenyataannya, secara tragis mereka malah kehilangan nyawa di sana. Penasaran? Langsung aja gue mulai ceritanya. Keluarga Lin terdiri dari seorang ayah bernama Min Lin yang berumur 45 tahun dan istrinya bernama Lily Lin berumur 43 tahun. Dan mereka mempunyai 3 orang anak. Anak pertama mereka bernama Brenda berumur 15 tahun, anak kedua mereka bernama Henry berumur 12 tahun, dan anak mereka yang ketiga bernama Terry berumur 9 tahun. Min dan Lily awalnya mereka tinggal di Cina. Tapi karena di sana susah mendapatkan pekerjaan, mereka berdua memutuskan untuk pindah ke Sydney untuk membangun keluarga dan mencari pekerjaan di sana. Awal mereka pindah, keuangan mereka semakin berantakan, dan Min berusaha mati-matian untuk bisa menghidupi keluarganya. Lin membuka sebuah kantor berita dan sebuah toko serba ada, dan dari situ usahanya menjadi sangat sukses. Min bekerja sangat keras dan dia mendedikasikan hidupnya untuk memajukan usaha istrinya itu. Dia bekerja setiap hari dari pagi hingga malam, bahkan di hari libur. Min merupakan tipe orang yang sangat bekerja keras dan dia sangat bangga dengan apa yang udah dia capai. Perlahan, keuangan mereka menjadi semakin baik. Tapi, walaupun keuangan mereka membaik, mereka tetap hidup dengan sederhana. Min adalah orang yang sangat sayang dengan keluarganya. Dia lalu menyuruh orang tuanya untuk pindah ke Sydney dan tinggal dekat dengannya. Min lalu membelikan orang tuanya rumah yang jaraknya itu sekitar 30 menit dari rumahnya. Sangat biasa bagi keluarga di Asia, seorang anak menjamin kehidupan orang tuanya pada saat mereka sudah tua. Adik perempuannya Min bernama Katie dan suaminya Robert juga tinggal di Sydney. Dan dia tinggal di depan rumahnya Min. Jadi kayak jaraknya cuma berseberangan gitu. Pada tanggal 17 Juli tahun 2009, keluarga Lin pergi berkunjung ke rumah orang tuanya Min untuk makan malam. Hal yang memang biasa mereka lakukan di setiap hari Jumat. Brenda pada hari itu lagi pergi trip sekolah. Dia lagi pergi ke Prancis, jadi nggak ikut makan malam pada hari itu. Hari berikutnya, hari yang cerah. Adik Min pagi-pagi tiba-tiba mendapat telepon yang sangat banyak dari pelanggan toko yang biasa berbelanja dan menggunakan jasanya dari keluarga Lin. Pelanggan-pelanggan ini menanyakan, kenapa tokonya tutup? Biasanya setiap hari Sabtu itu selalu buka. Bukan suatu hal yang biasa dilakukan sama Min, telat membuka toko. Katie ini langsung mikir, kayaknya ada yang nggak beres deh. Katie lalu pergi ke rumahnya Min, dan ketika sampai sana, dia ngelihat pintunya nggak kekunci. Katie masuk ke dalam dan berteriak memanggil kakaknya, tapi nggak ada jawaban. Semuanya masih kelihatan normal-normal aja. Ada sepatu di depan rumahnya, ada tas anak tergantung, dan juga ada kunci mobil yang masih tergeletak di atas meja depan. Karena nggak ada jawaban, Katie ini langsung naik ke lantai 2 untuk ngecek ke kamarnya, kira-kira mereka beneran ketiduran atau enggak. Dan ketika dia buka pintu kamar kakaknya, dia langsung teriak dan nangis kenceng banget. Dia ngeliat, parah banget sih ini. Lily sudah meninggal bermandikan darah yang keluar dari kepalanya. Tengkorak kepalanya ini pecah dan isinya itu hampir keluar. Diduga Lily ini meninggal karena pukulan benda tumpul. Di ruangan sebelahnya, si Katie juga menemukan adik perempuannya yang pada saat itu lagi tinggal bareng sama si Min, bernama Irene. Irene juga meninggal dengan cara yang sama, kepalanya pecah, dan diduga dia meninggal karena pukulan benda tumpul. Katie lalu berlari ke setiap ruangan yang ada di rumahnya Min untuk mencari keberadaannya dan menemukan kedua keponakannya, anaknya si Min yang bernama Terry dan Henry, itu udah meninggal dengan cara yang sama. Banyak darah yang muncat ke tembok
dan menunjukkan kalau ada perlawanan dari kedua keponakannya itu. Hanya Brenda yang pada saat itu lagi trip sekolah yang selamat dari kejadian horor ini. Dan pada saat itu dia masih belum menyadari kalau seluruh keluarganya udah meninggal. Kalau dia nggak ikut trip sekolah, dia bisa kebunuh juga kali ya. Katie ini langsung menelpon 911 dan polisi pun langsung datang ke lokasi. Ketika polisi sampai, si Katie ini lagi berdiri di depan rumahnya Min sambil nangis-nangis. Dan dia posisinya sendirian pada saat itu. Sementara suaminya si Robert ini jalan ke rumah orang tuanya Min untuk ngabarin dan ngejemput mereka. Kata polisi, ini merupakan salah satu TKP terngeri dan tersadis dalam sejarah New South Wales. Polisi ini sampai nggak bisa ngebayangin bagaimana perasaan si Katie pas pertama kali dia nemuin keluarga kakaknya ini udah meninggal semua. Terutama pas melihat Henry dan Terry yang terbunuhnya paling sadis. Polisi lalu menemukan si Min yang ternyata dia tergeletak di bawah kasur dan tertutup selimut. Tim medis pun datang dan sudah jelas kalau mereka ini meninggal sudah cukup lama. Ketika polisi ngecek di dalam, polisi menduga kalau mereka diserang pada saat mereka sedang tertidur. Di dalam, polisi menemukan jejak sepatu berdarah di atas karpet. Yang setelah diukur, kira-kira ukuran kakinya itu 8,5 sampai 10,5. Cuma ada sepasang sepatu aja di dalam. Ini menunjukkan kalau pelakunya ini sendirian. Jejak sepatu tersebut ditemukan di ruang tamu, di lorong, di depan kamar, dan semua kamar tidur, kecuali di dalam kamar tidurnya Brenda. Apa pelakunya tahu ya kalau si Brenda ini lagi nggak ada di rumah? Makanya dia nggak masuk ke dalam kamarnya. Pintu dan juga jendela dilihat aman. Nggak ada tanda-tanda dirusak atau dibobol masuk. Polisi menduga kalau pelakunya ini punya kunci rumahnya si Min atau dibiarkan masuk sama si Min. Di TKP, polisi juga nggak menemukan senjata yang digunakan untuk membunuh keluarganya Lin. Polisi menduga kalau pelakunya ini menggunakan senjata seperti palu atau sejenisnya. Tim medis selalu bilang, cara mereka dibunuh ini, awalnya mereka dicekek dulu, lalu kepalanya dipukul menggunakan benda tumpul atau palu tadi. Min dan Lily yang dibunuh pertama kali, lalu kemudian si Irene. Terus, kedua anaknya ini, si Henry dan Terry, diduga mereka sempat kebangun dulu dan ngeliat pelakunya ini ngebunuh keluarganya. Soalnya ada tanda-tanda perlawanan dari mereka. Tapi sayangnya, nggak ada bukti sidik jari satupun di TKP. Polisi ini menduga kalau pelakunya ini menggunakan sarung tangan pada saat melakukan aksinya. Setelah membunuh keluarganya Lin, pelaku ini lalu turun ke bawah dan keluar menggunakan pintu depan dan membiarkannya nggak kekunci. Dan yang terpenting, pelakunya ini kayaknya tahu tata letak rumahnya si Min. Oke, kita jangan lupain Brenda. Brenda satu-satunya anak yang selamat dari kejadian horor ini. Berita kematian keluarga Lin menyebar cepat pada saat itu. Brenda tahu kabar kalau keluarganya ini dibunuh dari seorang temannya yang nggak sengaja lagi membaca artikel pembunuhan. Pas Brenda ikutan ngeliat, dia baru sadar kalau dalam artikel itu ada foto rumahnya. Keesokan harinya, dia langsung pulang ke Sydney dan dijemput sama Katie dan Robert di bandara. Dia bingung tuh, dia nggak ada tempat tinggal lagi. Dan kayaknya nggak mungkin dia untuk tinggal di rumahnya sendirian dan bekas pembunuhan. Apalagi dia masih berumur 15 tahun. Jadi dia ini tinggal dulu tuh sama si Katie dan Robert. Dan seiring berjalannya waktu, si Katie dan Robert ini menjadi walinya si Brenda. Dan mereka bertiga akhirnya meneruskan usaha keluarganya Lin itu. Sementara itu, polisi terus melakukan penyelidikan. Gak banyak petunjuk atas kasus pembantaian ini, karena memang gak banyak bukti yang didapat di TKP. Polisi gak tahu kenapa merasa kalau kejadian ini, kasus ini terasa sangat pribadi, bukan sebuah perampokan atau pembunuhan biasa. Untuk mencari petunjuk baru, polisi mulai menginterogasi si Katie dan Robert untuk nyari tahu nih kira-kira Min ini punya musuh atau enggak. Salah satu teori yang didapat kepolisian ketika mereka menginterogasi si Robert dan Katie, kelihatan kalau si Robert ini ternyata iri dengan kesuksesan si Min. Katie pas diinterogasi kelihatan tenang banget, dan sementara si Robert kelihatan banget gugupnya dan jarang untuk natap mata polisi, jadi kayak kelihatan takut gitu.
Robert ini selalu bilang kepada polisi kalau dia adalah mantan spesialis THT di Cina. Tapi polisi nggak nemuin bukti apapun tentang itu. Robert ini pernah buka restoran di Melbourne, tapi pas awal buka udah gagal. Dan setelah itu mereka pindah ke Sydney dan tinggal di depan rumahnya Robert dan nganggur sejak itu. Pada malam pembunuhan itu, si Robert bilang kalau dia lagi ada dalam rumah. Setelah makan malam dan menonton TV, dia lalu pergi tidur. Dan si Katie membenarkan hal ini. Jadi polisi pada saat itu nggak bisa nuntut apa-apa karena nggak ada bukti yang kuat. Tapi polisi ini kayak yakin banget kalau si Robert ini kayaknya lagi nyembunyiin sesuatu. Salah satu kecurigaan polisi pada saat hari kejadian, pas pertama kali Katie nemuin keluarga Lynn ini dibunuh, si Robert ini ngebiarin si Katie sendirian di TKP. Dan dia beralasan mau ngejemput si keluarganya, orang tuanya si Min. Yang mana menurut polisi itu sangat gak masuk akal. Seharusnya dia nemenin si Katie pada saat itu. Dan juga ada pihak kepolisian yang bilang kalau si Katie ini sempat nahan si Robert untuk gak usah pergi karena dia khawatir pembunuhnya ini masih ada di dalam rumahnya Min. Polisi lalu memasang kamera tersembunyi di rumahnya Robert. Dan setelah 6 bulan, polisi baru menemukan hal yang menarik yang dilakukan Robert. Polisi melihat Robert lagi memotong kotak sepatu mereknya Asics. Yang kira-kira ukuran kotak sepatu itu berukuran 9,5 dan membuangnya ke dalam toilet. Tipe sepatu yang cocoknya ada di TKP. Bentar. Ngapain dia sobek-sobek kotak sepatu kalau emang nggak ada apa-apa? Tapi kejadian ini masih belum bisa membuat si Robert ini dituntut. Butuh waktu hampir setahun untuk bisa menemukan bukti kuat kalau si Robert ini yang ngebunuh keluarga Lynn. Bulan Mei tahun 2010, polisi mulai memeriksa secara keseluruhan rumahnya si Robert. Dan ahli forensik menemukan sebuah bercak yang diduga darah berada di dalam garasinya Robert. Dan ketika dicek, bercak darah itu DNA-nya cocok dengan salah satu korban yang dibunuh. Polisi menduga kalau Robert ini balik dulu ke garasi rumahnya setelah membunuh keluarganya Lynn. Dan pada tanggal 5 Mei tahun 2011, setahun berikutnya, Robert ditangkap di rumahnya. Meskipun dia merasa nggak bersalah, polisi udah punya cukup bukti untuk menuntut dia sebagai pembunuh keluarga Lynn. Dimulai dari nggak ada bukti pengerusakan jendela sama pintu. Ini nunjukin kalau pelakunya punya kunci rumahnya si Min. Terus pelaku ini tahu tata letak rumahnya Min. Dan pelakunya tahu kalau Brenda ini lagi nggak ada di rumah. Jadi nggak ditemuin bercak sepatu sama sekali di kamarnya Brenda. Bukti selanjutnya, bercak sepatu berdarah di rumahnya Min itu. Terus video nunjukin si Robert ini yang lagi motong-motong kotak sepatu. Dan terakhir, bukti selanjutnya, bercak darah yang ditemukan di garasinya Robert. Oke, kira-kira motifnya apa ya? Motifnya ini ternyata benar. Robert ini ternyata iri dengan kesuksesan si Min. Karena dia katanya seorang dokter yang sukses di Cina. Dan setelah pindah ke Sydney, dia malah akhirnya menganggur. Jadi dia kayak ngerasa kesel banget. Dia itu menjadi, statusnya jadi paling rendah lah di keluarga. Terus, ini gue paling kaget sih. Ternyata, si Robert itu suka sama Brenda. Gila nggak? Dan Brenda ini setelah diinterogasi, akhirnya dia ngaku kalau si paman Robert itu pernah ngelecehin dia jauh sebelum kejadian pembunuhan. Dan ketika Brenda tinggal di rumahnya Robert, kejadiannya jadi makin sering. Oke. Jadi mungkin si Robert ini ngebunuh keluarganya Lynn untuk bisa lebih dekat sama si Brenda. Tapi kenapa si Brenda nggak ngomong dari awal ya? Nggak ceritain semuanya gitu loh. Terus kok bisa Katie nggak tahu sama sekali? Pada saat persidangan, ketika Robert ini ditahan di penjara, ada salah satu teman kamarnya ini mengaku kalau Robert ini cerita sama dia kalau dialah memang pelakunya yang ngebunuh keluarga Lynn. Dan Robert ini ngebius Katie di kasurnya biar Katie ini nggak nyadar kalau Robertnya lagi pergi. Butuh 4 kali persidangan sampai akhirnya Robert ini dituntut 5 kali hukuman seumur hidup karena sudah membunuh 5 orang, si Min, Lily, Irene, Henry, dan Terry. Jadi masing-masing mendapatkan hukuman seumur hidup ya, 5 kali seumur hidup. Oke. Dan dia juga dituntut melakukan pelecehan seksual kepada Brenda. Jadi hukumannya ditambah lagi.
Awalnya, ketika si Robert ini dituntut masalah pelecehan seksual, Brenda ini nggak mau ngaku. Jadi si Robert ini dibebasin dari tuduhan itu. Kenapa si Brenda ini nggak mau ngaku? Si Brenda ini kasihan sama bibinya, si Katie, kalau sampai tahu kelakuan suaminya. Nah, pas persiden ketiga, si Brenda ini akhirnya ngaku kalau dia adalah korban pelecehannya si Robert. Dan dia udah dilecehin berkali-kali selama 2 tahun tinggal di rumahnya Robert itu. Udah keluarganya dibunuh sama si Robert, dia juga dilecehin gitu loh sama pelaku yang ngebunuh keluarganya. Sakit jiwa, sumpah. Dan pada tanggal 12 Januari tahun 2017, Robert C. resmi ditahan dengan tuntutan 5 kali penjara seumur hidup tanpa ada syarat bebas sama sekali. Dan baru-baru ini nih, bulan Februari tahun 2021 kemarin, Robert ini mencoba melakukan banding penangguhan atas hukumannya itu. Dia bilang kalau bercak darah yang ditemuin di garasinya itu mungkin aja punya si Katie. Tapi pengadilan nggak ngabulin bandingnya dan dia tetap dihukum dengan hukuman semula. Tamat. Oke guys, jadi itu dia akhir dari kasus pembantaian keluarga Lin. Buat kalian yang punya cerita horor yang mau gue bawain di Donor, bisa banget ya kirimin aja ke email gue yang nanti gue cantumin di deskripsi. Atau kalian mau cerita langsung pengalaman kalian, bisa banget langsung aja DM gue, nanti juga bakal gue cantumin di deskripsi ya. Dan buat kalian yang pengen request gue ngebawain cerita-cerita misteri, unsolved mystery yang belum terpecahkan, bisa banget langsung aja komen di bawah. Oke, sampai sini dulu guys, sampai ketemu di next episode. Thank you so much for watching. Bye-bye.